Dalam kalimat puitis orang Jawa mengatakan, Pangeran nganakake geni, manggon ing geni nanging ora kobong dening geni. Tapake kuntul nglayang. Wujud yang tak tergambarkan karena pikiran tidak mampu untuk mencapainya, dan kata-kata tidak dapat menerangkannya. Didefinisikan pun tidak mungkin, sebab kata-kata hanyalah produk pikiran hingga tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kebenarannya. Karena itu orang Jawa menyebutnya tan kena kinaya ngopo, tidak dapat disepertikan. Artinya sama dengan sebutan acintya dalam ajaran Hindu. Terhadap Tuhan, manusia hanya bisa memberikan sebutan sehubungan dengan peranannya. Karena itu kepadanya diberikan banyak sebutan, misalnya Gusti Akang Kang Akaryo Jagat, sang pembuat jagat. Gusti Kang gawe urip, sang pembuat kehidupan. Gusti Kang murbeng dumadi, penentu nasib semua makhluk. Gusti Kang Moho Agung, Tuhan yang Maha Besar. Sistem pemberian banyak nama kepada Tuhan sesuai dengan peranannya. Tuhan itu satu, tetapi para bijak menyebutnya dengan banyak nama. Tentang hubungan Tuhan dengan ciptaannya, orang Jawa menyatakan bahwa Tuhan menyatu dengan ciptaannya. Persatuan antara Tuhan dan ciptaannya itu digambarkan sebagai curiga manjing warongko, warongko manjing curiga. Seperti keris masuk ke dalam sarungnya, seperti sarung memasuki kerisnya. Meskipun ciptaannya selalu berubah atau menjadi dumadi, Tuhan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada ciptaannya. Dalam kalimat puitis orang Jawa mengatakan, Pangeran nganakake geni, manggon ing geni nanging ora kobong dening geni. Nganakake banyu, manggon ing banyu nanging ora teles dening banyu. Artinya Tuhan mengadakan api berada di dalam api namun tidak terbakar. Mengadakan air bertempat di air tetapi tidak basah. Oleh karena itu Tuhan pun disimbolkan sebagai bunga teratai atau sekar tunjung yang tidak pernah basah dan kotor meskipun bertempat di air keruh. Juga cerita tentang Bima bertemu dengan Hanoman, kera putih lambang kesucian batin, dalam usahanya mencari tunjung biru atau teratai biru adalah sehubungan dengan pencarian Tuhan. Menyatunya Tuhan dengan ciptaannya secara simbolis juga dikatakan koyok kodok ngemuli leng, koyok kodok kinemulan ing leng. Seperti katak menyelimuti liang dan seperti katak terselimuti liangnya. Pengertiannya sama dengan istilah dalam filsafat modern yang dalam Bhagavad Gita dikatakan dia ada padaku dan aku ada padanya. Dengan pengertian demikian, maka jarak antara Tuhan dan ciptaannya pun menjadi tak terukur lagi. Tentang hal ini pun orang Jawa mengatakan adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Artinya jauh tanpa batas, dekat namun tak bersentuhan. Karena itu pengertian Brahman Atman Aikyam atau Tuhan dan Atman tunggal juga dinyatakan dengan kata-kata Gusti lan kawula iku tunggal. Di sini pengertian Gusti adalah Tuhan yang juga disebut ingsun, sedang kawula adalah Atman yang juga disebut siro. Hingga secara tepat dijawakan dengan kata-kata siro iku ingsun.
atau engkau adalah aku, yang artinya sama dengan kata-kata Atman itu Brahman. Pemahaman yang demikian itu tentunya memungkinkan terjadinya salah tafsir, karena menganggap manusia itu sama dengan Tuhan. Untuk menghindari pendapat yang demikian, orang Jawa dengan bijak menepis dengan kata-kata, ya ngono, ning orang ngono, yang artinya ya begitu, tetapi tidak seperti itu. Mungkin sikap demikian inilah yang menyebabkan sesekali muncul anggapan bahwa pada dasarnya orang Jawa berpengertian bahwa keberadaan Tuhan yang menyatu dengan ciptaannya ditafsirkan sebagai Tuhan berada di apa saja dan siapa saja, hingga apa saja dan siapa saja bisa dituhankan. Anggapan demikian tentulah salah, sebab Brahman bukan Atman dan Gusti bukan Kawula. Walau keberadaan keduanya selalu menyatu. Brahman adalah sumber energi, sedang Atman cahayanya. Kesatuan antara Krishna dan Arjuna oleh para dalang wayang sering digambarkan seperti api dan cahayanya, yang dalam bahasa Jawa koyok geni lan urupe. Berdasar pengertian bahwa Tuhan bersatu dengan ciptaannya itu, maka orang Jawa pun tergoda untuk mencari dan membuktikan keberadaan Tuhan. Mereka menggambarkan usaha pencariannya dengan memanfaatkan sistem simbol atau memudahkan pemahaman. Sebagai contoh, pada sebuah kidung Dandang Gula digambarkan sebagai berikut: ono pandito akarya wangsit, kaya kumbang anggayuh tawang, susuh angin ning endi, lawan galihing kangkung watesane langit jaladri, tapake guntul nglayang lan gigiring panglu. Di sini jelas bahwa sesuatu yang dicari itu adalah susuh angin, sarang angin, ati banyu galih kangkung, tapak kuntul nglayang, gigir panglu, wates langit, batas cakrawala, yang merupakan sesuatu yang tidak tergambarkan atau tidak dapat disepertikan, yang dalam bahasa Jawa tan kena kinaya ngopo, yang pengertiannya sama dengan ajintya dalam bahasa ajaran Hindu. Demikian Rahayu Sagung Dumadi.